Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erhamuddin Abadan dari Universitas Negeri Surabaya, dari jurusan Teknik Informatika kelas C angkatan 2023 dengan NIM terakhir 333, akan menjelaskan penjadwalan proses dengan tipe SRF, yaitu Scheduler Remaining First. Saya akan mulai dari tema pertama, yaitu penjadwalan program. Jadi sebelum saya membahas SRF, saya harus memberitahu dulu apa sih sebenarnya penjadwalan program itu. Nah, penjadwalan program itu adalah kumpulan kebijaksanaan, kumpulan kebijakan, kumpulan perintah dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Atau penjadwalan program itu bisa juga disebut sebagai proses yang dilakukan oleh sistem operasi untuk mengatur urutan eksekusi program atau proses yang sedang berjalan di komputer atau sistem komputasi lainnya. Penjadwalan proses itu bertugas atau bertujuan untuk memutuskan proses apa yang sedang dijalankan, proses apa yang akan dijalankan, dan kapan dan berapa lama proses tersebut akan dijalankan. Beberapa tujuan dari penjadwalan program adalah untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer seperti CPU, memori, perangkat I/O, dan untuk meningkatkan respon dari sistem terhadap permintaan pengguna. Penjadwalan proses itu ya secara lengkapnya seperti yang saya katakan tadi, tapi singkatnya itu cuman seperti ketika program itu berjalan, komputer tuh akan mengeksekusi bagian apa dulu dari proses dalam program itu sehingga program itu dapat berjalan dengan baik dan efisien. Oke, kita sudah menyelesaikan tema 1 mengenai penjadwalan program. Sekarang kita akan membahas tentang tema 2. Di tema 2 ini kita akan membahas salah satu tipe dari penjadwalan proses, yaitu tipe SRF, yaitu Short Remaining First, atau kadang disebut juga Scheduler Remaining First. Ada beberapa istilah, tapi konsepnya sama di sini. Ini merupakan salah satu upgrade ya, atau tipe lain atau saudara lah dari SJF, Shortest Job First, yang konsepnya tuh kurang lebih sama dengan penjadwalan proses SRF, tapi dia memiliki beberapa perbedaan yang akan saya jelaskan. Jadi sebelum itu, apa sih SRF itu? Apa sih Scheduler Remaining First itu? Jadi, Scheduler Remaining First adalah salah satu algoritma penjadwalan proses yang mengatur urutan eksekusi proses dalam program yang sedang berjalan di CPU dan memberikan prioritas eksekusi kepada proses yang memiliki sisa waktu eksekusi paling sedikit. Dengan begitu, diharapkan algoritma ini berpotensi mengurangi waktu rata-rata tunggu dan meningkatkan efisiensi sistem. Oke, ini jadi tipe dari SRF ini, jadi dia tuh mencari mana sih proses yang paling efisien untuk dikerjakan, yang paling tidak memakan waktu, dan dia akan mengerjakan proses itu terlebih dahulu. Hampir sama seperti SJF, tapi di SRF ini dia itu tidak pasti menyelesaikan satu proses itu. Kalau misalnya di SJF nanti di Shortest Job First itu dia akan menyelesaikan proses yang sedang dijalankan sampai selesai. Tapi kalau misalnya di SRF, dia tuh akan menjalankan, tapi dia bisa berhenti di tengah-tengah terus menjalankan proses lain. Kalau proses lainnya tuh lebih efisien daripada proses yang awal dia kerjakan. Nanti saya akan ada contohnya. Tapi di sini akan saya berikan tema 3 yang berisi implementasi secara nyata, biar lebih mudah dipahami untuk awal-awal. Jadi implementasi dalam kehidupan nyata tuh anggap aja ada 4 orang nih. Ada orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga, dan ada orang keempat. Orang pertama ingin membeli 1 permen dan 5 coklat. Orang kedua ingin membeli 4 permen dan 3 coklat.
Orang ketiga ingin membeli 7 permen dan 4 coklat. Kemudian orang keempat ingin membeli 2 permen dan 1 coklat. Lah, sama kasirnya siapa dulu yang akan dilayani? Lah, si kasir ini akan melayani orang dengan pembelian paling sedikit. Jadi si kasir ini ingin menyelesaikan yang paling sedikit dulu. Jadi biar satu orang keluar. Jadi biar cepat. Jadi dia ingin menyelesaikan dari yang paling sedikit. Jadi urutannya dibalik itu. Jadi yang pertama dilayani itu orang keempat yang total membeli 3 barang, 2 permen dan 1 coklat. Orang pertama yang membeli 1 permen dan 5 coklat, total barangnya 6. Kemudian baru orang kedua dengan yang membeli 4 permen dan 3 coklat dengan total barang 7. Kemudian terakhir nih baru orang ketiga yang membeli 7 permen dan 4 coklat dengan total barang 11. Jadi begitu. Itu implementasi secara nyatanya ya, biar mudah dipahami. Nah, sekarang baru kita masuk ke tema 4, yaitu studi kasus. Nah, ini yang harus diperhatikan dengan seksama. Sebenarnya mudah ya. Ini saya mendapatkan studi kasusnya dari YouTube seorang dosen. Itu ada source-nya di sana, bisa dilihat sendiri untuk penjelasan yang lebih lengkapnya atau jika kurang paham dengan penjelasan saya. Jadi saya akan menjelaskan secara sedetail mungkin ya, tapi juga seefisien mungkin. Jadi di sini kita pertama diketahui ada proses 1, proses 2, proses 3, proses 4. Di mana setiap proses memiliki arrival time, waktu kedatangan, dan burst time. Kayak beban ya, kayak beban dari proses itu, berapa lama atau seberapa susahnya proses itulah, anggap aja seperti itu. Kemudian bagaimana sih si SRF ini bekerja? Si tipe penjadwalan proses tipe SRF ini bekerja. Jadi yang pertama akan SRF lihat adalah arrival time, waktu kedatangan. Jadi ada proses 1, 2, 3, 4. Arrival time-nya tuh yang pertama adalah proses 4, di mana proses 4 datang di waktu kedatangan 0. Jadi otomatis dia dikerjakan dulu dong, karena proses lain belum dikerjakan. Dia memiliki beban burst time-nya yaitu 6. Jadi dikerjakan tuh sama si proses 4 itu dikerjakan sama komputer hingga di waktu 3, di arrival time 3 datanglah proses 2. Jadi dari proses, seperti bisa dilihat di bawah kiri itu ada Gantt chart, di mana di sana terlihat jadwal antara waktu yang akan terus berganti prosesnya mengerjakan apa. Jadi di sini bisa dilihat bahwa proses 4 dikerjakan oleh komputer hingga datangnya proses 3. Hingga datangnya proses 2. Di mana di saat kedatangan proses 2 itu di waktu arrival 3, burst time-nya itu 6 dikurangi 3. Jadi saat datangnya proses 2 itu, proses 4 itu burst time-nya tinggal 3. Kenapa kok dia nggak lanjutin proses 4 tapi dia langsung mengerjakan proses 2? Kenapa proses 4-nya ditinggalkan waktu masih setengah jadi? Karena dia melihat yang datang itu lebih efisien. Yang tadi tinggal 3 tuh burst time-nya, yang datang ini di arrival time 3 ini dia cuma punya burst time 2, di mana kerjaannya mungkin lebih ringan. Oleh karena itu si komputer nih meninggalkan dulu si proses 4 yang cuman tinggal 3, sisa 3, kemudian dia mengerjakan proses 2 di mana burst time-nya 2. Dikerjakan tuh sama proses 2. Dikerjakan sama proses 2 satu waktu. Ya, karena pada time keempat tiba-tiba datang 2 proses. Proses 1 dengan burst time proses 1 dengan burst time 2 dan proses 3 dengan burst time 4. Mereka sama-sama datang di waktu kedatangan 4, tapi dia memiliki burst time yang jauh berbeda. Nah, si komputer ini apakah akan melanjutkan proses 2 atau dia langsung mengerjakan proses 1 atau proses 3 yang masing-masing memiliki burst time 2 dan burst time 4. Yang akan dikerjakan dulu di kasus SRF, komputer akan tetap menjalankan proses 2. Kenapa? Karena saat waktu dia pertama kali mengerjakan proses 2 tuh memiliki burst time 2. Begitu masuk ke arrival time 4, burst time-nya itu terkurangi 1, sehingga
bebannya itu cuma tinggal satu, burst time 2 kurangi 1 sehingga tinggal satu. Jadi ketika masuk arrival time 4, proses 2 itu cuma tinggal satu burst time-nya, bebannya cuma tinggal satu. Seperti yang saya bilang tadi, dia akan mengerjakan yang paling efisien dulu. Maka sekarang ada yang kita punya proses 1, 2, 3, 4. Proses 1 punya burst time 2, proses 3 punya burst time 4, proses 4 tadi burst time-nya tinggal 3 kan, 6 kurangi 3 tinggal 3. Lah, proses 2 ini burst time-nya cuma 1, otomatis itu dia tetap masih mengerjakan dia masih mengerjakan proses 2 hingga proses 2 selesai. Hingga burst time-nya 0, proses 2-nya udah kelar. Setelah proses 2-nya sudah selesai, baru dia mencari lagi tuh. Dia mencari lagi mana sih yang burst time-nya paling sedikit, kan tinggal 3 tuh. Tinggal proses 2 sudah selesai ya. Tinggal proses 1 yang burst time-nya ada 2, proses 3 yang burst time-nya ada 4, dan proses 4 yang burst time-nya tadi 6 kurangi 3 yang tinggal 3. Nah, bisa dilihat di bawah itu, setelah proses 2 selesai, dia mengerjakan proses pertama dari waktu 5 ke waktu 7. Dia menyelesaikan proses pertama hingga selesai karena burst time-nya 2. Kan kalau misalnya yang lain kan 4 sama 3 tuh. Jadi sama-sama bebannya berat. Makanya si SRF ini menyelesaikan yang pertama dulu. Setelah selesai yang pertama, kan tinggal 2 tuh. Yang arrival time-nya di waktu keempat dengan burst time 4, dan proses 4 itu yang tadi burst time-nya tinggal 3. Lah, dari sini itu baru dia kembali, sebelum dia mengerjakan yang proses 3 dengan burst time 4, dia baru melanjutkan proses 4 yang tadi sisa 3 burst time-nya. Jadi dari proses 1 dia mengerjakan menyelesaikan proses 4. Jadi yang dari burst time-nya 2 dia menyelesaikan burst time 3. Lah, setelah yang itu selesai baru dia mengerjakan proses 3. Kemudian proses 3 dia kerjakan hingga selesai. Lah, bisa dilihat secara lengkapnya di bawah itu ada proses-prosesnya, bagaimana arrival time-nya, terus butuh waktu berapa lama. Jadi tadi yang awal dikerjakan adalah proses 4 karena dia datang lebih awal. Kemudian datanglah proses 2, kemudian dia mengerjakan proses 2 hingga selesai karena itu yang paling efisien. Kemudian dia lanjut ke proses 1 di waktu arrival time 4. Kemudian di sana dia nggak langsung ke proses 3, tapi dia kembali ke proses 4 karena proses 4 tinggal 3 burst time-nya. Jadi dia sangat efisien. Setelah itu baru ke proses 3 kemudian diselesaikan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita sudah menyelesaikan studi kasusnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas AWT dan TAT, waiting time dan turnaround time, yang masing-masing memiliki rumus-rumusnya. Jadi rumusnya simpel ya, cuman waktu proses dikurangi waktu kedatangan untuk waiting time, dan untuk turnaround time ini waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. Nah, ini tadi ya hasilnya setelah kita ketemu ini, baru kita bisa menghitung waiting time dan turnaround time. Tinggal dimasukkan rumusnya. Tadi waktu prosesnya dimulai P1 proses 1 pada waktu 5. Bisa dilihat dimulai pada waktu 5. Ya udah, waktu 5 dikurangi waktu kedatangan. Tadi waktu kedatangannya 4 ya, bisa dilihat di arrival time itu. 4 kurangi 1, 3 kurangi 3, 0. Untuk proses 2, untuk proses 3, 10 kurangi 4, 6. Nah, untuk proses 4 ini ada 2 perhitungan, kemudian dijumlahkan. Kenapa? Karena proses 4 ini dijalankan 2 kali. Kan tadi proses 4 bisa kita lihat awal-awal dikerjakan dulu pada waktu 0 dengan burst time 6 itu dia kerjakan dulu, kemudian dia lanjutkan lagi nanti tuh di waktu ke-7 sampai waktu ke-10. Nah, makanya ini waktu proses 0 dikurangi waktu kedatangan 0, kemudian ditambah waktu proses yang kedua 7 dikurangi waktu kedatangannya yang kedua yaitu 3, kemudian dijumlahkan keluar 4. Kemudian di total 1 tambah 0 tambah 6 tambah 4 11. Kemudian kita kasih rata-ratanya 11 dibagi totalnya berapa proses, 11 dibagi 4 ketemu 2,75. Untuk turnaround time rumusnya hampir sama, cuman yang tadi waktu proses sekarang waktu selesai, tinggal agak kebalikannya lah. Ini yang awalnya 5 jadi 7, yang proses 1 selesai dalam waktu 7 dikurangi waktu kedatangan, proses 2 waktu 5 kurangi 3, proses 3 14 kurangi 4, proses 4 10 kurangi 0. Ya udah, terus kita total
10 tambah 10 tambah 2 tambah 3, kemudian kita bagi dengan jumlah prosesnya. Ya, seperti itu saja penjelasan secara detail dan singkat mengenai studi kasus dari SRF ya, yang merupakan salah satu tipe dari penjadwalan proses. Nah, sebelum kita tutup, sebenarnya itu SRF itu juga memiliki beberapa kelemahan ya, seperti ketergantungan pada informasi sisa waktu, ada overhead pada pemantauan, ada potensi starvation, ada kompleksitas implementasi. Tapi yang paling ya semuanya tidak itu ya, semuanya memiliki kekurangannya masing-masing. Tapi di sini mungkin starvation yang bisa menjadi salah satu kekurangan utama, karena di sini tuh karena dia tuh menjalankan proses dari yang paling sedikit bebannya, maka proses dengan beban banyak itu bisa mengalami starvation karena dia tidak dikerjakan dalam waktu yang sangat lama, dan itu terkadang bisa berakibat fatal dalam beberapa kasus. Tapi oleh karena itu SRF tuh bisa digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu dan dengan teknik-teknik tertentu juga. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada kalian yang telah mendengarkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang juga mengajari saya dan mengedukasi saya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.